Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gadakidik. Jadi kali ini gue lagi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Rencananya kali ini gue mau trekking ke Kawah Ratu. Ini gue ditemenin sama Mamang Pais sama Akang Dharma. Jadi buat lo yang mau ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu registrasi per motornya itu kena 5.000, terus per orang itu kena 10.000. Jadi semalam gue bertiga bayar pintu masuk Taman Nasionalnya aja itu 40.000 dua motor. Jadi semalam gue sampai di sini itu jam 5 subuh, terus istirahat sebentar di sini ngopi-ngopi, tidur sebentar. Sekarang udah jam setengah 8, paling gue trekking jam 8. Jadi akses menuju Kawah Ratu itu sebenarnya di sini ada 3 jalur ya. Yang pertama itu jalur Cidahu, itu dari arah Sukabumi. Terus kalau yang dari jalur dari arah Bogor itu ada di jalur Pasir Rengit sama di Curug Ratu ini. Nah, gue milih Curug Ratu karena ini jalur yang katanya sih nggak begitu rame dan jalur terpendek buat menuju Kawah Ratu. Terus di base camp warung-warung di antara Curug Ratu atau Curug Seribu itu di sini ketinggiannya kan udah 1027 mdpl. Kalau nggak salah tuh Kawah Ratu itu ada di ketinggian 1437. Jadi kita trekking sekitar 410 mdpl dan itu diperkirakan estimasinya sih katanya sejam sampai 2 jam. Oke, mantap. Oke, mantap. Jadi untuk registrasi ke Kawah Ratu itu selain kita bayar yang pintu masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak, itu kita dikenain registrasi itu khusus untuk ke Kawah Ratunya. Per orang itu 15.000. Dan ini gua mulai start trekking jam 8. Tadi sih gua tanya-tanya katanya sih 2 jam, ternyata bukan sejam. Ya, jalan santai paling 3 jam ya, Pak? Iya. Oke, mantap. Sekarang gue udah sampai di pertigaan antara yang trek mau ke Kawah Ratu sama ke Curug Ratu. Kurang lebih estimasi untuk Curug Ratu perjalanan dari bawah sampai ke Curug Ratu itu 30 menit. Ya, jadi saran gue buat lo yang pengen ke Kawah Ratu, kalau lo mau dapet suasana yang gak begitu rame, ya jalur Curug Ratu ini recommended banget lah. Apalagi di sini kan ada Curug Ratu sama Kawah Ratu nih. Jadi setelah lu nanti balik dari Kawah Ratu, lu bisa mandi-mandi tuh di Curug Ratu. Atau di Curug Seribu juga bisa sih. biayanya 10.000 Curug Iya, Ratu. cuman buat masuk Curug Ratu ya sama Curug Seribu itu lu kena registrasi lagi masing-masing 10.000. Curug Seribu yang 10.000. Iya, 10.000. Nah, dia kan 1.000. Kan kali 10. Wah. Terus sepanjang perjalanan dari bawah tuh sampai sini tuh konturnya batu-batu, susunan bebatuan gitu. Dan berlumut. Berlumut ya. Mungkin kalau ini habis hujan ya licin banget ya. Iya. Ya tadi gue juga beberapa kali kepleset. Terus buat vegetasi pepohonannya juga ada beberapa jalur yang rimbun, ada juga yang terbuka. Ada camping groundnya juga. Tadi di sana ada banyak hutan-hutan pohon bambu sama pohon Pandur. Pandan berduri. Itu jadi zaman megalitikum, Bang. Megalitikum.
Mentang-mentang habis main ke museum. Jadi sejarah mulu ya. Iya. Buat lo yang nonton, jangan lupa main ke Museum Aha Nasution. Mari kita mengingat sejarah bangsa kita. Merdeka. Karena apa? Ntar lagi 17 Agustus. Bangsa yang besar, besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Mantap. Referendum percakapan itu. Paling gua stay di sini dulu ya bentar ya. Ya. Sebat ya. Sebat 2 batang. Karena untuk ini kan hari Minggu ya. Hari ini tuh yang baru trekking ke Kawaratu itu cuman baru 2 rombongan. Tadi ada rombongan nggak tahu tuh dari mana. Sekitar 8 orang sama rombongan gua doang. Jadi ya ini kan weekend ya, terbilang sepi ya Pak ya. Mungkin yang lain pada liburan ke museum. Suatu saat nanti. Saya kira nonton bokep tadi. Halu, hantu. Padepokan ya. Selamat datang di Padepokan Gus Faiza. Bersama pesulap biru dan pesulap Oh, iya. biru. Gila, gokil. Mantap. Mantap. Treknya udah mulai nanjak-nanjak, tapi nggak begitu terjal sih, masih lumayan. Jadi sepanjang jalan tuh banyak area-area kayak lintasan air gitu, jalur air. Makanya treknya itu berlumpur. Jadi kalau lu mau trekking ke Kawaratu via Curug Ratu tuh, ketika lu ketemu area-area yang basah, itu lo harus pintar pilih-pilih jalur. Karena kelihatannya aja gagah padahal lembek. Iya. Gimana, Mang? Yang ranjau ini. Apa? Ranjau. Apa? Kukira padat ternyata lembek. Lagi ngapain nih, mamang-mamang? Biasa. Dharma lagi masak, gua biasa ya. Gua ngerokok doang. Mandolin orang masak. Mandor, Pak. Soalnya takutnya nanti airnya kelebihan. Jadi nanti nggak enak. Jadi kari kamiutnya itu tidak berlalian dan berlimpah di lidah Anda gitu. Jadi gua udah trekking 2 jam tapi ternyata belum sampai ke Kawaratu. Cuman di sini tuh udah kecium aroma-aroma belerang sedikit-sedikit. Tapi lebih banyak aroma Indomie nih sekarang. Iya benar. Gua kenapa stay di sini karena gua takutnya di atas nggak ada area buat santai-santai masak-masak ngopi-ngopi gini. Makanya gua stay di ngebreak di sini. Sama biar nggak bau belerang. Iya nggak bau belerang juga kan. Terus ya karena gua dari bawah juga tadi pagi-pagi belum sarapan. Sarapan itu kita makan tuh kemarin dong ya perjalanan berangkat ya. Udah pagi tuh sarapan kita. Oh jam 2 ya. Iya. Iya. Itu makan terakhir itu kemarin jam 2 pagi, nasi uduk Mama Terminal.
Mak. Emak, nasi uduk emak. Makan jam 2 malam gratis telur 1. Mantap. Iya. Oke mantap, gue udah sampai di Kawah Ratu. Jadi dari tadi tempat gua makan itu sampai ke Kawah Ratu ternyata beneran udah dekat, 10 menit kurang lebih. Terus gua trekking dari bawah itu tadi estimasinya kurang lebih 3,5 jam. Itu udah kepotong sama istirahat di Curug Ratu sama di tempat tadi makan. Kurang lebih gue istirahat tuh 1,5 jam. Jadi bener estimasinya itu 2 jam. Nah, kalau lo mau kesini, di sini tuh ada 3 jalur. Ada di Curug Ratu sama Cidahu sama Pasir Rengit. Nah, di situ sih ada beberapa jalur, tapi menurut gua sih mendingan Curug Ratu karena lebih sepi, terus juga lebih cepat. Lebih cepat ya? Iya. Kalau untuk treknya gimana Pak kira-kira Pak? Nah, kalau untuk treknya itu sebenarnya dia cukup bersahabat lah ya. Sahabat sejati ya? Sahabat sejati ya. Maksudnya nggak terlalu berat gitulah. Cocok buat berat badanku. cocok buat lu yang berat badannya nggak seberat gua gitu. Wah, ini Terus apa? juga ini body shaming. Body shaming kan diri sendiri. Terus juga kalau mau nanjak shaming. bawa persiapan air yang cukup karena di sini sebenarnya banyak sumber air ya Pak. Cuman kita nggak tahu apakah Ya. airnya itu bercampur sama belerang karena mungkin belum ada tanda ya yang Iya. mengatakan bahwasanya ini airnya terkontaminasi sama belerang apa enggak. Paling tadi cuman petunjuk jalur aja sih yang, Iya. yang jelas ya. Sama ini treknya itu banyak yang basah. Banyak becek-becek gitu. Ya paling sih saran gua kalau lu mau trekking lewat Curug Ratu, kalau bisa lu pakai baju lengan panjang atau enggak celana panjang juga. Karena tadi trekkingnya lumayan sempit, jadi kaki lu atau tangan lu itu pasti kena ilalang atau rumput-rumput gitu. Ya kalau lu nggak mau gatel harusnya lu pakai baju panjang. Nah itu tuh sempet lecet gitu tuh. Manja ya. Nah, jadi Kawah Ratu itu dulu tuh kalau nggak salah ya, kalau gue baca-baca tuh sejarahnya itu terbentuk karena erupsi Gunung Salak ya. Itu di lereng bagian selatan Gunung Salak. Itu di tahun 1938, kurang lebih 84 tahun yang lalu. Wis. Nah, karena erupsi freatik yang amat dahsyat ya kan, maka terbentuklah kubangan kawah kurang lebih luasnya itu 2 hektar. Dan di sini tuh kawahnya masih aktif banget ya. Itu karena masih banyak lumpur-lumpur yang menggulak atau air menggulak itu. Ya kalau bisa sih lo kesini bawa masker juga gitu. Jadi takutnya anginnya ngarah ke tempat lo itu. Karena kalau terlalu lama lo menghirup asap dari kawah itu bisa keracunan juga gitu. Membahayakan lah. Membahayakan. Paling dari sini gue mau explore ke di sana ada sungai yang katanya itu warnanya biru toska itu, yang bisa buat mandi-mandi. Katanya sih kalau kita mandi di situ itu bagus buat kesehatan kulit. Oke mantap. Oh tadi dia bersih-bersih di sini ya, Ma ya? Iya. Aduh. Gokil banget ya.
Oke. Pegang ngapain bikin kantor. Jadi sekarang gue udah sampai di dekat sungai yang warnanya biru toska atau agak kehijau-hijauan gitu ya. Ya. Cuman gue nggak jadi berendam-berendam atau berenang di situ karena cuacanya panas banget dan airnya juga kayaknya lagi panas banget ya. Panas. Soalnya ngebul banget. Mungkin segini aja ya perjalanan explore gue ke Kawah Ratu. Ya menurut gue sih ini keren banget lah, salah satu destinasi wisata yang menurut gue gokil. Ya. Dan sayang banget kalau misalnya lu tinggal di Jabodetabek, Dan Jabodetabek, tapi lu nggak nyobain Kawah Ratu. oke, mungkin gue akhirin sampai di sini aja perjalanan gue karena perjalanan adalah sekolah. Maka belajar dari setiap perjalanan itu. Kawah Ratu. Gadak gidik terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gadak gidik dan salam Salam lestari. lestari.